Ya, puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir pagi hari ini, saya bersyukur sampai hari ini saya sehat, kita semua sehat. Masih banyak yang di luar kota. Hari ini tanggal 2 Januari tahun 2022. Berbahagialah yang mendahului tahun ini dengan beribadah. Yang ada di luar kota, saya berharap kalaupun tidak sempat cari gereja, doa di ibadah di kamar masing-masing. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak untuk kita melihat satu masih tetap sesuai dengan tema. Ya, terus berjaga dan berdoa menjalani tahun 2002. Terus. Bukan cuma tema waktu Natal, tetapi kita terus berjaga dan berdoa. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Baik 1 jam dari sekarang, nanti sore, 1 hari, 1 minggu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Dengan berjaga dan berdoa, maka kita akan tetap teguh dalam kebenaran. Artinya, kita tetap teguh hidup menurut firman Tuhan. Itu maksudnya, tetap teguh dalam kebenaran. Artinya kita tetap teguh berjalan atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ingat Tuhan Yesus katakan, orang yang selamat hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kalau kita berjaga dan berdoa, itu tujuannya supaya kita semua ini sanggup bertahan, hidup benar berarti sanggup bertahan dalam keselamatan. Karena berkali-kali saya katakan, iblis dengan segala macam cara, dia ingin geser kita, dia ingin seret kita keluar dari jalan menuju keselamatan. Dengan segala macam cara. Pakai orang di rumah, orang serumah, pakai tetangga, pakai keadaan di masyarakat, pakai bencana alam, bikin orang jadi lemah, bikin orang tinggalkan Tuhan. Segala macam cara. Itu sebabnya kalau kita terus berjaga dan berdoa, kita membina hubungan erat kita dengan Tuhan. Jadi kita kuat bertahan dalam kebenaran. Karena masalah penghinaan orang sewaktu-waktu muncul. Fitnah orang sewaktu-waktu muncul. Perlakuan yang tidak bagus dari orang yang bisa bikin kita lemah sewaktu-waktu terjadi. Baik di sama-sama orang gereja maupun masyarakat, maupun keluarga. Dari mana saja setan bisa gunakan orang yang membuka hatinya. Setan bisa gunakan untuk mengganggu orang-orang yang sedang hidup benar. Itu persoalannya. Jadi kita terus berjaga dan berdoa menjalani tahun 2022. Amin. Nah, berjaga dan berdoa menghadapi kesukaran yang datangnya tak terduga. Kalau sudah diduga, kita sudah berjaga-jaga. Tetapi banyak hal yang terjadi dalam hidup ini tidak terduga. Tidak terduga terjadinya, tidak terduga datangnya. Kita lihat contoh gunung meletus tidak terduga. Walaupun diduga-duga oleh BMKG, diduga ada gempa, tapi tidak tahu kapan terjadinya. Diduga, tidak tahu kapan terjadi.
harus berjaga-jaga. Itu berjaga-jaga, tapi berjaga-jaga dari hal yang tadi saya sebutkan. Berjaga-jaga dari fitnahan, dari hinaan, dari diremehkan, dari dilecehkan, segala macam bisa bikin kita lemah. Apalagi yang melakukan itu sesama orang gereja. Bisa bikin kita ndak gereja-gerejaan, ndak ibadah-ibadahan, jadi lemah. Nah, akhirnya kita jadi orang yang gampang diterkam oleh iblis yang firman Tuhan katakan seperti singa yang mengaum, yang berkeliling untuk cari orang yang dapat diterkamnya. Nah, kita menghadapi kesukaran yang datangnya tak terduga, itu yang mendorong kita, itu yang mengharuskan kita, pesan Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan khususnya di tahun 2022 ini, karena menghadapi kesukaran yang datangnya tidak terduga. Mazmur 23 ayat 4, Daud atau pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita lihat dulu Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita lihat ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini pemazmur berarti dia adalah orang yang berjaga-jaga. Tahu-tahu dia menghadapi atau berjalan jalan hidupnya melalui lembah kelam. Lembah yang kelam, pemazmur gambarkan lembah kelam ini adalah pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Diancam oleh binatang buas, diancam oleh musuh, diancam oleh orang terdekat. Banyak hal yang terjadi, dan seringkali terjadinya tiba-tiba. Hidup yang terancam. Tapi pemazmur bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhan beserta, tetapi rupanya masih mengalami lembah kelam. Tapi Tuhan beserta. Heran ya. Ada banyak kali orang bilang begini, pokoknya kalau Tuhan beserta semua beres. Ada kalanya kita tahu kita tidak bikin dosa, kita lewati keadaan sukar, dan kita percaya Tuhan beserta. Tapi seperti Tuhan tidak berbuat apa-apa untuk menolong. Selalu kita ingat Stefanus, Tuhan beserta, Tuhan hadir, tetapi seperti tidak berbuat apa-apa. Ini yang pemazmur alami. Ada waktunya, ada kalanya Tuhan izinkan anak-anak Tuhan ada di tengah satu masyarakat, ada di tengah satu daerah mengalami kesukaran. Semua alami. Dan anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang benar. Tetapi kita tidak melihat, belum melihat pertolongan. Pemazmur katakan, sekalipun aku melewati, berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Rupanya pemazmur ini dia adalah orang yang berjaga-jaga dan berdoa. Itu sebabnya ketika tiba-tiba alami hidup yang gelap. Hidup yang gelap bisa berupa kegagalan, kegagalan rumah tangga, kegagalan usaha, kegagalan kesehatan, kegagalan cita-cita. Itu hidup yang gelap, perlakuan yang tidak baik.
keadaan bencana terjadi di sekitar, mengakibatkan ekonomi juga rusak. Itu hidup yang gelap. Tetapi dikatakan, aku tidak takut bahaya. Kalau orang yang berjaga-jaga dan berdoa, ketika masalah datang, dia kuat. Dia tidak kebingungan. Nah, mudah-mudahan enggak apa-apa, Van. Coba lihat kalau ya. Ya, kita tunggu sebentar. Soalnya terus saja ini enggak terpengaruh dengan listrik. Ya, PLN. Puji Tuhan. Ya, yang kita pelajari dari pemazmur ini, walaupun Tuhan beserta, tetap ada persoalan. Amin. Cuma bedanya adalah kita tidak jadi lemah, asal kita tetap berjaga dan berdoa, maka persoalan itu dapat terjadi tiba-tiba. Kehidupan yang kelam itu, lembah kekelaman itu dapat terjadi dalam hidup kita. Pemazmur bilang, aku tidak takut bahaya. Mungkin ada takut-takut sedikit, dia bilang, tapi aku tidak takut bahaya. Karena dia tahu Tuhan beserta. Tuhan beserta. Mau tolong bagaimana caranya, atau seperti Tuhan tidak tolong, tetapi pasti Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Amin. Itu yang jadi kekuatan buat kita kalau kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Jadi ketika masalah datang, kita tidak jadi lemah dan menyalahkan Tuhan. Ada yang saya kenal, dia kelihatan setia dengan Tuhan. Tetapi ketika masalah terjadi, dia katakan, begitu dikasih tahu ayat apapun, dia bilang, saya sudah tahu ayat itu. Saya sudah tahu ayat itu. Tapi coba Om yang alami apa yang saya alami. Jadi orang jadi lemah. Dia bilang, saya kecewa dengan Tuhan. Dia terang-terangan bilang, saya kecewa dengan Tuhan. Saudara, kalau kita berani bilang kita kecewa dengan Tuhan atas sesuatu yang terjadi atas hidup kita, berarti kita anggap kita lebih pintar dari Tuhan. Kita lebih berhikmat dari Tuhan. Kita lebih baik dari Tuhan. Ini celaka. Itu sebabnya orang yang berjaga-jaga dan berdoa, terus berserah diri, terus mempercayakan diri kepada Tuhan, mempercayakan persoalannya kepada Tuhan, maka dia adalah orang yang kuat menghadapi apapun juga yang terjadi. Nah, kita lihat dia tidak takut. Dan ayat 6 katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia katakan nih, dia tidak undur dari Tuhan walaupun melewati lembah kelam. Kita harus tekad itu. Kita harus bertekad untuk hal itu. Coba lihat nih ayatnya, Mazmur 23 ayat 4. Berjaga dan berdoa menghadapi keadaan sukar atau lembah kelam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Itu akibatnya dia percaya bahwa Tuhan beserta. Walaupun Tuhan beserta, bukan tidak mungkin alami keadaan sukar. Itu yang kita sudah bahas tadi. Jadi walaupun Tuhan beserta, kita percaya Tuhan beserta dengan saya. Pagi-pagi memulai suatu hari, kita doa pagi-pagi, Tuhan sertai kami sepanjang hari ini, sertai saya, sertai keluarga, sertai kami dalam segala kegiatan kami. Ada yang melakukan perjalanan, sertai kami. Kemudian tanpa diduga terjadi sesuatu hal, tetapi karena dia sudah berjaga-jaga dan berdoa, dia tidak kecewa. Dia katakan, apapun yang terjadi. Seperti Nabi siapa? Habakuk. Sekalipun ara tidak berbunga ya,
pohon anggur mengecewakan, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Kesukaran. Saudara, kalau alami kesukaran, pokoknya hidup dengan Tuhan. Jangan, itu yang membuat kita tidak mengeluh. Ketika kita tiba-tiba kita sadari kita mengeluh, berarti kita tidak berjaga-jaga. Itu ada kesempatan untuk bilang, Tuhan, saya mengeluh, berarti saya kurang berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa berarti kita menyerahkan diri, mempercayakan diri kepada Tuhan. Berjaga-jaga, kita waspada terhadap apapun yang terjadi. Begitu terjadi sesuatu yang tidak cocok dengan yang kita harapkan, langsung kita pikir, kita langsung sadar, saya harus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam tindakannya. Amin. Bisa karena suami yang bikin salah sampai rumah tangga alami kesukaran. Usaha alami kesukaran. Bisa istri, bisa anak, bisa orang tua bikin kekeliruan sampai terjadi kesukaran. Kesukaran di usaha, kesukaran ekonomi, kesukaran di kesehatan. Bisa karena salah satu anggota keluarga bikin salah. Tetapi itu bukan berarti kita langsung kecewa dan terus tuding, gara-gara lu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Tetapi kita langsung ingat, ketika kita berjaga-jaga, kita langsung ingat, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan. Amin. Tidak pernah kita ragukan janji Tuhan. Nah, percaya bahwa Tuhan beserta. Jadi kalaupun Tuhan beserta, bukan tidak mungkin alami keadaan sukar. Itu yang harus kita ingat. Itu yang menguasai hati pikiran dari orang yang berjaga-jaga. Tetapi karena dia berjaga-jaga dan berdoa, kita lihat akibat yang terjadi dalam ayat yang keempat, Mazmur 23. Aku tidak takut. Tidak takut. Orang kalau ketakutan, macam-macam dia. Dia salahin semua orang, dan dia bertingkah, membuat keputusan, banyak keputusannya yang salah. Itu orang yang takut. Tapi ayat yang kalau orang yang berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, dia tidak takut. Tidak takut. Jadi dia tenang. Ketika menghadapi sesuatu, dia tenang. Saya pernah cerita kepada saudara tahun 96 setelah rapat di Situbondo, di kantor Kodim, saya pulang kira-kira 1:30 atau jam 1. Ya, jam 1 lewat menjelang 1:30 lah itu. Saya pulang bawa mobil, itu ada dua motor di depan saya, jalan pelan. Jadi saya tidak bisa jalan. 2 motor di samping kanan saya, beberapa motor di belakang saya. Jadi saya tinggal jalan pelan. Waktu itu ada informasi kalau ada macam-macam rencana untuk ditujukan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Tapi saudara, saya mungkin terlalu berani kalau saya katakan saya tidak takut sama sekali. Saya tahu terancam. Saya tahu apa yang mereka buat itu bukan niat baik. 2 motor di depan jalan pelan sekali. Akhirnya saya jalan pelan sekali, mobil. 2 motor di sebelah kanan saya, jadi saya mepet di kiri. Dan beberapa motor di belakang, weng, 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 weng. Itu sudah lewat tengah malam, sepi. Terus di hati saya begini, Tuhan terima kasih kalau ini akhir dari hidup saya.
Kalau ini akhir hidup saya percaya ini kepercayaan Tuhan, Tuhan tetap baik. Saudara, itu bisa terjadi kalau kita selalu berjaga dan berdoa. Berjaga artinya mempersiapkan diri hadapi, alami apapun juga. Berdoa adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Berjaga dan berdoa membuat kita tidak takut menghadapi apapun. Dan dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Artinya tetap setia. Diam di rumah Tuhan artinya tetap setia iring Tuhan. Tetap setia ikuti maunya Tuhan. Amin. Itu untungnya kalau kita terus berjaga dan berdoa. Yang kedua, berjaga dan berdoa menghadapi keberkatan. Perlu berjaga dan berdoa menghadapi keberkatan, menghadapi keberhasilan. Kita lihat contoh. 2 Tawarikh 26 ayat 5, ini Raja Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ini Raja Uzia, dia naik takhta dalam umur yang baru lewat remaja. Dia mencari Allah selama hidup. Nabi Sakaria yang mengajar dia supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, apa? Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, ini pelajaran buat kita. Selama kita cari Tuhan, selama kita bina hubungan dengan Tuhan, selama kita hidup berhati-hati untuk cocok dengan firman Tuhan, Allah yang membuat usahanya berhasil. Usaha kita berhasil. Amin. Tuhan jamin itu. Tapi jangan, tunggu dulu. Tunggu dulu. Dia bilang, selama dia mencari Tuhan, selama dia bina hidup hubungan dengan Tuhan, berjaga dan berdoa, jaga diri dan berdoa memohon, mengharapkan kepada Tuhan, Tuhan jadikan segala usahanya berhasil ketika dia terus memberi diri diajar dengan kebenaran firman Tuhan oleh Nabi Sakaria. Dan ayat 8, orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Nama Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Bukan raja ini kuat seperti Simson, tetapi raja ini kuat, kerajaannya kuat, ekonominya kuat. Ekonominya kuat, angkatan bersenjatanya kuat. Terkenal ini raja, terkenal sampai ke kerajaan di Mesir yang kerajaan besar. Terkenal. Orang-orang Amon bayar upeti kepada Raja Uzia. Ini luar biasa. Ini raja ini, dia berhasil, dia menjadi kuat. Kan banyak kali toh, kalau kita memulai usaha dengan berharap sama Tuhan, oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Dari usaha kecil, terus Tuhan berkati bertambah. Akhirnya lama-lama ekonomi kita jadi kuat. Pengaruh kita juga jadi kuat. Jadi kuat semua, keuangan kita kuat. Pengaruh kita kuat. Lama-lama kalau tidak hati-hati itu bisa jadi seperti Uzia. Tetapi selama dia mencari Tuhan, dia berhasil. Dia termasyhur, dia jadi kuat. Ini lagi ayat 15, yang membuat Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Ini angkatan bersenjatanya dia perkuat. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Coba baca, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Banyak kali kita ditolong secara ajaib oleh Tuhan. Amin. Ditolong secara ajaib dan menjadi kuat.
Raja ini dia tahu semua karena pertolongan Tuhan. Kita juga ketika kita berusaha, ketika kita hidup dalam dunia ini, seringkali terus kita memohon, Tuhan tolong, saya tidak mampu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan tolong, jadi maju, jadi berhasil, jadi kuat. Akibat dari tidak terus berjaga dan berdoa, kita lihat ini Raja Uzia. Ayat 16, baca sama-sama dengan saya, yang bisa baca atau baca di Alkitab saudara. Ayat 16, 1, 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dari orang yang taat setia kepada Tuhan, dia berubah dari kesetiaannya kepada Tuhan. Ada banyak orang gereja, ada banyak orang Kristen, ada banyak kami kalangan pendeta. Ketika Tuhan tolong, mungkin waktu baru merintis atau awali pelayanan, tidak berdaya, oh Tuhan saya tidak mampu, Tuhan tolong, oh kemudian Tuhan mulai tolong, mulai maju. Kita juga berusaha, buka toko, buka usaha apa, mulai maju, begitu maju kita mulai lupa diri. Jadi tadi yang kedua ini, berjaga-jaga soal keberkatan dan keberhasilan. Ketika kita berhasil dan makin diberkati, banyak kali kita bisa menyimpang jalan hidup kita. Ini yang perlu hati-hati. Itu baik anggota gereja, pendeta, enggak ada yang kebal. Kalau dulu cuma naik sepeda pancal atau sepeda motor, ketika mulai mobil, ganti mobil lebih bagus lagi, kadang-kadang sudah tidak lihat orang, sudah tidak lihat teman. Begitu juga banyak orang di bangsa kita ini, bukan cuma di gereja, bukan cuma pemimpin gereja, ketika sudah berhasil, lupa diri kayak Uzia, melakukan hal yang merusak. Rusak rumah tangganya orang, rusak usahanya orang, rusak gerejanya orang, rusak segala macam. Dia rusak, sampai negara ini dia mau rusak. Itu orang-orang yang lupa diri. Dia kira dia lebih hebat dari Tuhan. Dan kita lihat baik di dalam gereja maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini, kita lihat banyak orang yang lupa diri seperti itu. Lupa diri. Dia kira dia punya kemajuan, dia punya kepintaran itu, dia kira itu karena memang kemampuannya sendiri. Saudara, kita hati-hati soal ini, supaya kita tidak salah jalan, salah melangkah. Tadi menghadapi keberkatan dan keberhasilan, perlu kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak terus berjaga dan berdoa, ketika kita menjadi kuat, menjadi berhasil, maka kita dapat menjadi alat setan untuk merusak. Merusak rumah tangga, merusak pekerjaan orang lain, merusak. Ini Raja Uzia, dia masuk ke bait Allah untuk bakar ukupan. Untung ada nabi yang berani dan tegas datang bilang, engkau tidak berhak untuk bakar ukupan selain dari imam-imam keturunan Harun. Ini Uzia lupa diri. Dia ingin kuasai semua. Tokoh agama yang lupa diri, dia ingin kuasai agama, kuasai pemerintah, semua lupa diri. Pendeta juga kalau lupa diri, semua dia ingin
kuasai dan dia merusak. Rusak gerejanya orang lain. Rusakin semua. Kelakuannya jadi rusak. Tuhan tolong kita. Jangan sampai kita jadi alat setan untuk merusak. Rusak hatinya orang. Rusak nama baiknya orang. Ketika dia rasa sudah hebat. Sudah berhasil. Sudah berhasil dan sudah kuat. Oh, bahaya. Hati-hati. Nah, ini dia. Terus berjaga dan berdoa. Nomor 1, berjaga dan berdoa menghadapi kesukaran yang datangnya tak terduga. Seperti pemazmur tadi. Kalau orang yang berjaga-jaga dan berdoa menghadapi kesukaran yang datang tiba-tiba, dia tidak menjadi kecewa. Dia tidak mudah kecewa. Dia tidak takut. Dan dia tetap setia. Aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Wah, ini luar biasa. Biar ketika kita alami sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika kita tetap berjaga dan berdoa, kita dapat katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tetap diam dalam kebenaran firman. Saya mau tetap setia beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Itu hal yang luar biasa. Tetap kuat. Dan kemudian yang kedua, menghadapi datangnya berkat dan keberhasilan. Ini berbahaya. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, berkat dan keberhasilan itu dapat membuat kita keluar dari kebenaran firman. Dapat jadi alat setan untuk jadi perusak. Tuhan tolong sehingga berhasil dan kuat. Itu karena penyerahan diri. Setelah berhasil menjadi tinggi hati jika tidak berhati-hati. Tuhan tolong kita di tahun 2022 ini. Walaupun kita cuma beberapa orang yang hadir pagi hari ini. Kita bertekad. Dan semoga ada yang dengar ini di YouTube. Kita bertekad, berjaga-jaga dan berdoa. Jaga hati, jaga waspadai hidup kita. Jangan sampai kita mulai bertingkah keluar dari firman. Karena keberhasilan kita jadi lupa diri. Kita berjaga-jaga. Keadaan apapun yang tiba-tiba terjadi. Ketika kita terus berjaga dan berdoa. Itu membuat kita tidak mudah kecewa. Dan kita tidak takut menghadapi dan tetap ada dalam penyerahan diri kepada Tuhan dan tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, kita sama-sama berdiri.